XP kan? Lepas si Sansin gitu. Nah itu Berat juga gak sih Om? lumayan berat sih Si sama-sama Sansin, snowball juga. Kalea, berarti bakal open. Cuma ya kalau memang power banget, ya silakan aja. Power dan PD ya, ingat PD itu penting banget sih. PD paling nomor satu lah. Oke, mau yang mana nih sekarang nih? Sansin, Kalea, Ini banyak banget yang lepas juga ya. Cici masih ada. Cici, betul. Cip udah hilang dari radar Huntail's ya. been itching for a real Your fight. team is picking. Cici, Sansin, Cici gak sih? kayaknya untuk Lunox belum sampai di big Let's hear boss from the bahkan sih. crowd. Cici kan. Make some noise for yours truly. Nah, akhirnya yang saya request keluar Cici. Ini Skin karena baru PAs. kelepas dari band Om sebenarnya. Betul. Oh, Hayabusa. will choose my Tuh, own Cusin nggak? path. Your team Cusin is nggak dipakai? picking. Wow. Berarti Cusin bisa pindah. Tapi Cusin lawan Arnold Haya emang nggak terlalu enak sih Om. Tapi lumayan buat bisa ngetangin ya sebenarnya ya. Tapi dengan ini berarti sebenarnya kayak pancingan juga. Lunox dikasih ke Dewa. Mau gak nih pakai? Wah, Lunox enak lawan Haya loh. Iya, bisa nih kalau mau. Tapi ambil satu yang single target lock, cow. Kalian di band sih Iya, betul. Itu dia. agak susah. Atau kalau sebenarnya nggak single target lock juga, kayak itu area yang ada sisi nggak apa-apa Om. Nah, Nggak. saya Gatot Kaca. Bastion of order. Because I saved Your my team nation is from picking. falling apart. Oh, berarti memang dari Onyx dia milihnya Hayabusa ya? Karena Sansinnya masih open kan? Yap. Sansinnya Ray, oke. Pick ketiga, mid lane kah? Cusin. Cusin versus Cici Gatot. Enak-enak aja sih. Iya. Cusin atau Kimi Om? Aku suka Cusin sekarang. Kalau Kimi itu kita ketemu dengan hero tebel, damage kecil banget. Kalau Cusin meskipun damage kecil, dia punya crowd control. Tapi kalau kita bahas laning ya, Kimi dahsyat banget Om. Jelas kalau Asli laning itu. ya. Apalagi kalau menang di midnya. Menang itu enak. Cusinnya nyenter nih. Kimi nembak nggak berhenti, Kimi yang akan menang Om. Kayak adu damage. Kalau ada poke ya. Tergantung nomornya juga lah ya. Born Tapi of Cusin the yang tadi mau bilang ya, ada efek sisi juga. Iya, jadi biarpun damage dia satu nih. Kan phantom flare, terbang ke atas. Nah itu tuh yang dicari tuh. Nah, langsung di Momentumnya, yang penting momentum. Momentumnya putus. Semua skill channeling bisa putus. itu dia. Apalagi ada Arlot kan, nge-trigger vengeance juga lumayan banget. Semangat yuk adik-adik. My mission Loh, kok pulung yang semangat? Oh, Iya semangat ini. Adik puluh. Adik Iya. pulung? Hah? Ini abang-abang sih. Abang ini. itu Tetap mah. semangat juga saya. Hylos Band. Kiboy juga menurut gue dia salah satu hero yang, player yang bisa manfaatin. Ini dia nih, Support system. support system. Langsung dari depan ya. Langsung. Pantes-pantesan semangat banget. Iya. Nah, di zoom terus. Heran gua dah. Tapi untuk band terakhir nih, masih incer Romer kayaknya Om ya. Yep. Roman. Atau mid lane lagi. Dari Onyx bisa buang midnya sih. Mid sih menurut Hero Okta. Iya. Already got him lined Kimi. up in my Your sights. team Wow, is oke. banned. Biar, Macamnya Cusin kan Om. biar aman. Tapi aku lebih suka Giv sih kalau ketemu dengan Cusin. Mungkin karena dari damage instan yang dicari Om. If kan sama-sama DPS tapi lebih cepat Kimi untuk nge-deliver kan. Betul, betul. Apalagi di sini Kimi bisa combo dengan Gatot Kaca kan. Betul. Di early sakit banget tuh berdua ya. Belum lagi nanti kalau mid gamenya kena ikat sama Cici. Traction Pulse. Wow. Pulse. Kena Nah, dua kena itu. semua. Kelas BEM. Romer kah? Kiboy, Grok sih. Bro, Grok atau tetap hero lainnya? cow. Tahu? Gue lebih takut Grok. Ya, broknya serem. Dan bisa jadi badan juga. Lebih mudah buat Kairi nanti masuk. Welcome to Itu dia. Brock's Castle, tiny Grok friend. hilang. Hylos Grok udah nggak ada. Ini first man juga karena kalau misalkan kita tahunya first man Gatot Kaca dan Hylos, Grok mungkin bisa nambah satu lagi jadinya. Walaupun ya spellnya bukan revitalize, bedanya itu aja. Cuma efek stunnya, imunnya itu ganggu banget. Dan sini mau kemana sekarang nih untuk Kiboy ya? Goldnya dulu kali Om. Gol dulu. Tapi simpen di akhir. Taruh akhir aja nggak apa-apa tuh. Ada Cici. Ya, Badang. Ya badan. Your team is picking. Rata-rata di Romer sih untuk sekarang ya. Yap. Dan lumayan mengganggu saya Badang ya. Apalagi kalau kita sedang menggunakan assassin. Ya. Ditempel sama Badang agak Waktu itu siapa? menjengkelkan ya. Waktu itu siapa yang menggunakan triple combo ini ya? Badang, Cici sama Gatot. Ada itu kemarin salah satu tim. Iya. Triple combo itu. Sebenarnya lebih berbahaya. Mantap ya itu ya. Lebih berbahaya ini sih, Badang sama Arlot. Iya, bisa Karena dimana- ya- terus-terusan. Temboknya. Enggak, waktu itu ada di satu tim gitu. Iya. Maksudnya kalau misalkan Cici Gatot, menurut gue sekarang orang tuh udah lumayan pada bisa handle sih. Mereka udah tahu pokoknya kita kaburnya bareng ke arah sini misalkan. Tapi kalau Badang, Bareng Kalau ya. pemikirannya sama. Harus sinkron, harus sinkron. Harus sinkron tuh nggak bisa, nggak sinkron sedetik doang nggak bisa tuh. iya. Immortality. Nah itu yakin keluar lagi Elit. Cici Gold ya.
Yap. Makanya tadi gue bilang kan Om, kayaknya Cici kalau lepas sekarang udah lebih sering di gold loh. Iya. Tapi kalau berarti Cici di gold, aku suka Xbox tau. Match up ya? Ada true damage-nya. Alice-nya juga nanti bisa di-handle waktu lagi tim fight gede. Match up-nya ya, kita bicara match up ya. Karena sekarang kan memang lumayan susah nih kalau kita bicara soal siapa marksman yang bisa 1v1 lawan Cici. Di early game ya, level 1-2 ya. Iya. Ayo, siapa coba? Susah sih Om. Freya bisa sih, Freya Inspire. Iya, Hero Inspire mungkin ngelawan Om, tapi Inspire-nya CD selesai Om. Iya, itu dia. Ya cuma dikait aja sekali itu. Tapi last pick berarti untuk gold lane. Yap. Yang punya dash. Skylar Herald kah? Dia butuh magical tambahan End kan? of one thing is the Esmeralda. beginning Esmeralda. of another. Oke. Match up sama Cici sebenarnya nggak menang, tapi not bad Om. Dia nggak bisa ditumbangin gampang juga kan? Iya, selama kitingnya memang pas ya. Jangan sampai ada yang miss juga atau selama dia bisa putusin nih Yo-Yo Blitz-nya. At least bisa kabur. Iya, betul. Tumbang susah lah. Anggapannya dua-duanya susah mau dapetin point kill. Yap, sekarang PR-nya sekarang adalah Alice. Ini bisa di-burst gak nih kira-kira buat Alice-nya? Karena butuh banget damage yang pas kan atau lebih dibandingkan dengan item defense Alice. Jadi Alice-nya ya so far kalau kita lihat di menit-menit awal pasti akan bebas. Oke. Tiap player sudah mengamankan dari hero-nya. Sementara itu, balik lagi. Dewa sangat membutuhkan kemenangan untuk membuat mereka lolos menuju ke babak playoff. Sementara Onyx masih dengan tembok kokoh yang mereka punya. Smash them. Semangat dari para super fans pun sudah semakin terdengar jadi. Untuk sekarang, langsung saja kita berangkat menuju ke game yang pertama. Let's go to line of down. Farming harusnya bakal lebih cepat di Dewa. Ada bantuan dari Selena juga. Kali ini Youngblood versus Veteran. Gimana? Wah ini total killer. Peringkat pertama. Iya, apalagi objektif juga ya peringkat pertama juga buat Kairi. Karena winning condition gak sih Om? Iya, dan lebih banyak buat 2-0 juga gak sih buat Onyx ya? Nah ini aku bilang, Alicia yang nge-kill nanti siapa nih? Karena kalau kita lihat, tidak ada hero yang bisa nge-burst dari Onyx. Kecuali ada satu Skypierce. Do set ini, maybe. Galak ya? Ya oke, dua emblem support juga Badang dan juga Esmeralda. Ini kita akan melihat harusnya gengkingan lebih banyak dimainkan dengan Onyx. Yap. Sementara Okta tadi masih sempat bisa kabur lagi menuju ke daerah yang jauh lebih aman. Tapi Mueza sendirian berhadapan dengan dua player sekaligus. Ya, Cusin bakal ya tetap jadi Cusin aja kan. Yap, Dia unggul di awal. mengganggu juga ya. Oke, what block? Keyboy menjadi korban yang pertama dan tadi. Begitu baik Okta menghantarkan damage yang dia milikin. Ah iya Selena Okta ya. Waktu dia masih bermain di MDL, waktu itu tempatnya tim Aura ya. Selena dia terkenal dengan udah tamat tuh. Udah tamat ya? Udah tamat main Selena dia. Tapi dulu ya, mungkin sekarang masih lengket sedikit-sedikit lah. Oke. Bawah masih aman, top juga harusnya masih aman dengan pressure lebih dikasih dengan Kin. Tinggal kita menunggu untuk Onyx mau rotate ke atas untuk setup turtle atau bantu bawah dulu nih, biar lebih aman juga. Rotasi mereka kayaknya Forest XP deh Om. Badang Arlot kan sayang banget kalau nggak dipakai kombonya. Oh, tapi ketahuan. Yap. Tempat yang lain. Dua player terpaksa terusir. Masih jadi patah, tapi seenggaknya Kin ada di level 4 sebelum wave keempat juga mereka bisa setup kalau mereka mau. Yap. Sementara sekarang di bagian bawah antara Maybe dan juga Skylar masih belum berakhir juga. Pertempuran di antara kedua player ini. Sementara di tempat yang lain Mueza nggak banyak lagi HP di dalam tubuhnya. Bonyok Muezanya. Tapi ya untuk Buset. kayaknya bakal adu clear aja. Banyak banget nambahnya juga. Tambahnya segitu banget tuh, buset. Seger langsung ya. Tapi lihat setup Ray berani dia langsung pukul duluan. Yap. Oke, ada pergerakan dari Kin yang mulai masuk ke dalam area. Di mana tadi Ray Retribution menunjukkan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan turtle dan double kill mendadak didapatkan oleh Maybe. Wah ini cukup bahaya loh karena Maybe yang dapetin point killnya Gold yang akan lebih melambung tinggi Om. Yap. Dan itu dia bagaimana dari Kinnya yang berhasil mengusir begitu banyak ya pemain-pemain dari Onyx juga dengan crowd control yang luar biasa besar dari Alice. Bisa menjadi badan karena damage-nya bisa dipegang dengan Ray sekarang. Yap, sementara sekarang Sans mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player dan tertangkap basah Ray. Sebuah hal yang begitu baik tadi. Diinisiasi oleh Sans, diselesaikan oleh Onyx. Cepet banget loh regroup mereka. Begitu cepat. Dan ada purple bomb seperti yang coba untuk dicuri dan harusnya dapat. Sementara talent production. Oke, sedikit lagi. Sempatkah Kairi satu terakhir dan didapatkan oleh Kairi. Masih sempat. Kairi masih dapat untuk bisa menambahkan bahan bakar yang dia miliki. Sementara sekarang Maybe-nya mencoba untuk bisa mengatakan damage di mana Skylar dengan badannya begitu tebal. Siap
untuk bisa nge-cover teman-temannya. Ini malah kayak Okta bantuin Kairi nge-buff gak sih Om? Lebih dipercepat ya tadi ya. Karena masih sempat diambil juga untuk buffnya. Tapi ya sedikit downtime mungkin dengan Turtle yang memang dipegang dengan Dewa ya. Tapi ada sedikit miscalculate juga, so let's see. Karena di bagian bawah kalau kita lihat, maybe cukup aman nih berduel dengan Skylar juga. Bisa dipegang ternyata untuk Esmeralda, meskipun secara impactnya ya mereka akan berimbang ya. Dengan cukup lama nantinya. Oke. Wait. Hero. Masih aman sih sebenarnya. Penting clear tengahnya aja. Selena kan sekarang udah dibikin jadi lebih cepat ya. Yap. Trapnya dia kalau udah ada mark, nah udah dimasuk menit-menit segini, Skylar udah bisa farm dia. Nah itu dia. Dari Skylar juga untuk itemnya kan mau ke Enchanted Talisman dulu nih firstnya nih. Buset. Kin gak pakai sepatu, gak pakai apa-apa langsung oracle. Yap. Kan sangat sustain sekali pastinya. Tambahan 30% lagi untuk spell steal yang bisa dimainkan juga. Nah ini dia nih. Tapi maybe juga sudah punya War Axe sebenarnya. Ya. Selama belum ada anti regen, gue rasa ya untuk 1 lawan 1 Skylar ataupun Kin. Ataupun maybe maksudnya, gak bakal tumbang. Iya, Karena sama kuat. Betul, sama-sama kuat juga. Enchanted Talisman untuk Skylar. Dan firstnya dia punya Warrior Boots. Itu dia. Ini belum ada si Halbertnya atau dua. Waduh. Oke, ada sebuah inisiasi dilakukan oleh Lutfi. Sementara Lutfi tadi mundur dan turn. Ruin didapatkan oleh Gin kembali. Momentum tercipta, sementara sekarang ada Shadow King yang bisa terbagi, tapi ada penempatan lagi dilakukan oleh Skylar. Ray-nya tumbang, menjadi keuntungan untuk mereka. Kiboy masih berjuang, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kehilangan Lutfi di awal membuat akhirnya setup jadi patah. Lagi-lagi Kin. 3 member tadi dengan Throne of Ruin yang menjadi ancaman serius. Yap, dan belum ada yang bisa instant juga ke Kin ya. So far memang ditumbang tadi 1 kali, tapi begitu banyak juga assist dengan area efek yang besar yang bisa diciptakan dari Alice. Yap. Sementara sekarang kita lihat Mueza. Ada pergerakan yang akan dia lakukan kah? Karena dari Turtle sendiri sudah akan langsung digas habis oleh Kairi dan juga rekan-rekannya Kin sendirian di atas. Ya, nggak ada Throne of Ruin juga. Yap, Ray-nya juga milih lepas Om. oke, dilepaskan. Tapi kita bisa melihat adanya potensi bahwa kalau Dewa memang mereka punya Throne of Ruin yang bisa dibawakan dari Kin. Dan mereka masuk secara berbarengan juga. Itu kayak sulit banget untuk bisa dihindar. Jelas. Fight pasti akan bisa dipaksakan dengan Dewa. Karena spell flicker, Kiboy coba dipok aja sih. Masih terlalu tebal. Tidak bisa. Ya masih aman. Satu-satunya bisa kabur paling dari Suns ya. Itu juga dengan Purify. Yap. Tapi kalau ngomongin burst damage Om. Ya. Kayaknya Dewa butuh waktu juga gak sih Om? Untuk langsung finishing gitu, eksekutor di Throne of Ruin. Iya, tapi minimal mereka punya Sansin. Jadi ada 1 kalau memang ada yang kena yang tipis ya. Mungkin contohnya yang kena ke Kairi atau misalnya kena ke Sans. Oke. Masih bisa. Oke, kita akan lihat nanti. Kiri kanan fighter ini memang maksudnya non-marksman ya. Yap. Agak merepotkan sih. Benar. Sebenarnya trikinya ya kalau kita pakai kiri kanan dari non-marksman itu, fight-nya pasti bakal panjang. Ya, sustain juga kan. Yap. Tinggal siapa yang jauh lebih rapi dan siapa yang lebih besar dan bisa masuk nih fokusnya ke satu Ya titik. sementara Ray sekarang dikeroyok habis-habisan Ray. Kembali tertangkap basah. Oh, mereka bisa manfaatin momennya loh. Mereka kayak seakan sadar Om, bawahnya akan digas, atasnya digas juga. Yap. Dan yang dihilangkan itu Ray. Salah satu hero yang memang bisa memberikan burst ya. Karena gak ada lagi kalau kita lihat dari Dewa. Butuh damage. waktu semuanya. Itu dia. Dan Selena, semakin lagi kan kayaknya powernya bakal jadi spam skill aja ya. Di awal memang damage-nya gede banget, tapi kalau di akhir tergantung dari itemnya. Mau ke utility atau enggak, sampai sekarang baru jadi glowing. Yap. Dan di sini maybe-nya bukan typically yang mengincar damage ya. Karena kemarin kan Hunter Strike tempat dibawakan juga dengan Cici. Ini ke Brute Force setelah War Axe. Ya, mungkin situasional item Om. Bisa jadi di item ketiga nanti. Atau kalau memang perlu defense lagi, Oracle pun gue rasa nggak masalah. Karena damage-nya Cici tuh udah ada dari War Axe, udah sakit banget. Yap. Oke, Turtle. Yang dituju mau di kiting saja Turtle-nya. Kayak Pirner. Yap. Ayo deh. Kaget nih kita itu. Yap. Tapi ya itu dia, memang butuh Skypierce. Ini dikarenakan karena mereka berhadapan dengan hero yang tebal kan. Iya, iya. Dan Skypierce bisa nge-trigger lah, minimal meskipun tanpa stack. Untuk Suns kayaknya ngalah ya sekarang ya. Tanpa Sky Pierce mungkin. Dia karena udah langsung glowing, mengarah ke arah... Mungkin bisa langsung ke Blood Wings kalau memang mau aman. Ada Legend Gem juga, mau dijadiin Clock of Destiny pun masih fine. Masih bisa banget, dan karena keduanya assassin, setupnya bakal sedikit pelan tapi komsil. Ya, dan Skylar di bagian atas mencoba untuk bisa membuka satu ruang yang akan menjadi sebuah defensif mereka mungkin. Tapi Mueza menjadi orang terdepan dari Dewa. Ya, masih belum bisa ya. Ya balik lagi karena keduanya assassin. Maka mereka akan beradu pok dulu Mueza. Ini lumayan loh, setengah HP. Itu bisa jadi di burst nanti.
Oke, dan itu dia. Ada sebuah serangan tadi yang dilakukan. Dan connect sekarang Avatar Guardian. Tapi Kairi masih sempat bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan sekarang Dewa, malah mereka yang dipukul mundur sedikit. Tapi mereka pun masih berdiri tegap untuk bisa melakukan sebuah serangan untuk baik. Final slash dari Lutfi. Tapi Lutfi-nya down. Di tempat yang lain Mueza pun menjadi korban. Pertukaran antara Lutfi dan juga Mueza. Sebenarnya nggak terlalu baik, tapi turtle-nya terbuka. Onyx, mereka langsung setup. Yap, dan Kin tadi mencoba untuk bisa mencari formasi secara terus-menerus, tapi tidak bisa terlalu lama lagi karena sudah dikuasai oleh Onyx. Wow. Fight panjang yang begitu lama juga memang. Dan bahkan tadi Retribution dipakai dengan Kairi ya. Jadi pengambilan turtle juga tanpa Retribution tapi. Dan ya dengan hilangnya satu pemain dari Dewa, mau gak mau memang dari Dewa harus kembali mereposisi. Bagaimana positioning mereka juga. Kin, Brute Force, Breastplate. Oke, masih dengan item-item defense. Yang berarti untuk damage dari Dewa sendiri sangat mengandalkan Ray. Iya. Tapi baru Hunter Strike. Sebenarnya ada dari maybe juga sih Om. Atau Okta. Atau Okta, maybe ke Hunter kan tuh item ketiganya. Mhm. Pastinya bakal lebih sakit lagi. Tapi masalahnya mulai muncul sama kayak tadi gue bilang Om. Turn of Ruin masuk nih kena follow up EOG. Tapi defense jadi kurang. Yap. Karena Kiboy-nya juga nutup di belakang tadi kan. Oke. Dan ini dia. Ini untuk Onyx sendiri ya. Bagaimana dari Skyler-nya sanggup untuk menzoning semua pemain-pemain mereka. Sekarang tertangkap basah, Turn of Ruin bakal untuk sekarang Avatar Guardian. Dan mereka melakukan sebuah serangan di mana Kiboy yang menjadi korban. Tidak ada yang tumbang kali dari Dewa. Tapi sekarang pergerakan dari Kairi akankah mencoba untuk bisa menambahkan 1 poin kill? Tidak ternyata. Ya, masih terlihat kekurangan damage. Tapi lihat dari goldnya. Onyx, mereka masih unggul. Yap. Hampir 2000 gold bukan Om? Yap. Tapi itu dia. Dengan Sky Pierce yang dibawakan dengan Kairi juga. Ini belum dapetin stack sama sekali. Masih dengan 5 assist untuk Kairi. Dan akan mengandalkan berarti untuk Suns juga Blood Wings. Nyaris banget tadi row-nya. Mungkin kalau kena Mueza bakal maju kan ada Unbreakable. Dan Kairi pun lumayan squishy ya. Darahnya nggak bakal terlalu banyak Assassin. Yep. Dan ini masih ya menjadi ancaman pastinya. Throne of Ruin. Yang kita lihat secara terus-menerus bisa dikombinasikan bersama dengan apapun juga. Bahkan EOG nih bisa mengancam. EOG-nya Om. Betul. Bagus banget tadi kombinasi terus-terusan. Yep. Lompat ke depan untuk Kin-nya juga. Dan Kin ini sangat sustain ya. Karena kita belum melihat ada stack Sky Pierce yang dipegang dengan Kairi. Yep. Karena sekarang mereka menguasai area dari purple buff. Dan sekarang ada serangan lagi. Skylar masuk ke belakang. Ada Palis Stormon. Final slash dikeluarkan pula. Ray-nya masih berhasil selamat. Tapi rekan-rekannya di bagian depan. Mencoba untuk bisa menyelamatkan diri juga mengantarkan diri. Tapi Ray-nya mulai bergabung kembali. Ada sebuah lompatan dilakukan. Tapi 5 player dari masing-masing tim. Bahkan konsilnya dikeluarkan pula. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Maybe menjadi orang terdepan. Mencoba untuk mengusir kembali pertempuran di area River. Berakhir untuk sesaat. Sustain banget dari keduanya ya. Adanya Esmeralda, adanya Cici di daerah gold lane membuat team fight-nya akan sangat panjang. Kekurangan anti-regen juga nggak sih ini Om? Sangat sih kalau kita melihat bicara soal anti-regen ya. Karena kalau dari Dewa sendiri mungkin mereka sedang menunggu dominant size yang akan dibuild dengan Moeza. Sedangkan dari sisi Onyx mereka hanya mengandalkan Chusin berarti atau dari Suns untuk Glowing One. Chusin mah lebih enak daripada Selena tapi Dan ada sebuah serangan lagi dilakukan. Akankah mereka bertaruh dan Turn of Ruin dari Kin. Membuat Skylar pun terkapar lemas. Tapi masih ada Vengeance tadi yang langsung dikeluarkan oleh Lutfi. Sekarang waktunya untuk Kairi masuk. Akankah Shadow Kill-nya mendapatkan stun dari Sky Pierce dan memiliki Tapi Lutfi berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman dari Kiboy. Akankah ketahuan posisinya? Tapi Kiboy mendapatkan posisi yang jauh lebih aman. masih bisa kabur Lordnya. Mulai di setup tanpa adanya retribution sepertinya Onyx. Akan lepas dulu Lutfi dikejar. Oke. Ada Kiboy akankah melakukan sebuah pergerakan ekstrim dan itu dia. Ada dari Okta. Dikeroyok habis-habisan. Nah, sempat bahkan untuk mendapatkan 1 poin kill saja. Lord untuk Dewa. Goldnya mulai ditarik Om. Wah, dan itu dia untuk tim fight panjang. Jawaban bagi Kin hanya ada di early game sekarang. Dengan posisi seperti chaotic. Throne of Ruin tadi. Yang berulang kali bisa memporak-porandakan positioning dari pemain-pemain Onyx juga. Dan belum ada yang bisa melakukan burst down. Bahkan terhadap Maybe atau bahkan untuk Mueza. Ini hero-hero tebal. Yang dimana damage dari tim Onyx kita bisa bilang cukup nanggung. Ya, dua menit loh padahal udah ada Malavin juga. Ya benar, Avatar of Guardian gak konek karena siapapun tapi setidaknya mereka berhasil memukul mundur sedikit tapi masih gagal mendapatkan mid turretnya. Tadi Kin ada miss mekanik sepertinya. Dia pakai flicker, Turn of Ruin. Tapi gak connect ke siapapun. Ya kabar baiknya masih bisa defense dari Onyx. Yap. Winter Crown ya sekarang untuk Ray juga. Mid masih ada untuk turret bagi Onyx. Minimal vision mereka masih ada juga ya. Tapi ini dia dari itemnya Oracle juga untuk Cici.
item ketiga, keempat berarti Om. Wah, tapi bicara soal spell steal ya. Concentrated. Ini sudah tersedia juga sekarang buat Kin. Gak ada ya concentrate, udah enak sustainnya juga. Enaknya concentrate ini ada lumayan damage berarti Om ya. Iya, ada magic attack juga ya. Magic power. Kan stacknya nambah terus kan. Maksimal 6, itu lumayan banget. Belum lagi spell farm bikin Alice. Wah susah banget sih ini tumbangin. Iya, PR Oh, banget Sans. sih. Apa Draw Guardian? Sans masih bisa selamatkan Purify yang dia milikin pula tadi. Ya, permainan makronya kuat banget tapi dari Onyx om lihat bawahnya jalan, atasnya jalan. Blue team turret has Oke, been dari Onyx destroyed. mereka memang bisa menangin ya. Dari sisi makro kita bisa bilang lane bawahnya masih dikontrol, terus juga topnya mereka masih pegang. Tapi untuk tim fight besarnya yang memang diincar dengan Dewa juga. Karena untuk Clash, setiap kali dia fight, kita melihat Dewa ini sering pegang kendali. Karena mereka punya crowd control yang luar biasa besar EOG, Throne of Ruin, bahkan bisa diikat nanti dengan curtain call. Makanya nih. Kayaknya inisiasi yang paling bahaya dari Dewa bukan itu semua deh om. Abyssal Row, kalau bisa kena nih ke Sans, Purify bisa dipancing. Trigger ya. Anggaplah kena ke depannya. Di poke juga tetap sakit om. Ya, masuk ke menit-menit krusial juga. Jadi Abyssal Arrow. Dan maybe di barisan depan bersama dengan Kin juga yang bisa hadir sewaktu-waktu. Crimson Gleam untuk bisa maju mundur ya. Tapi topnya dijalankan dengan carry, jadi so far so good. Dewa harus memperhatikan posisi bagaimana wave management mereka nih yang harus dikontrol dulu sebelum nanti ada Lord yang spawn. Oke. 18 detik lagi menuju Lord. Yang kedua, ini bakal menjadi tempat yang sempurna untuk mereka kontes juga, untuk mereka setup. Dari segi area mungkin memang Dewa yang unggul, tapi mereka finishingnya juga agak berisiko. Oke. Dan lagi ya, dengan Lord yang keluar, kena. Nah kena tuh. Gak ada follow up, terlalu bahaya. Di belakang banget juga tadi. Wih lumayan 1 bar loh. Ya kalau kena 2 kali udah 2 bar, akhirnya recall juga. Pokoknya gimana caranya ini yang menang minion management akan lebih unggul. Yap. Lihat Skylar di bawah, pede banget. Jalanin dulu yang jauh ya. Dan dia akan bisa menyusul juga nanti. Tapi Kin berusaha untuk mengamankan rumput. Yap. Di bagian atas duluan. Dan Kin juga udah punya flicker loh ini. Kita lihat nih bagaimana setup dari Throne of Ruin yang dia milikin lagi. Ya, penting sih untuk Throne of Ruin. Dan juga Vision masih bisa dibuka dengan Abyssal Trap. Yang dipakai dengan Okta. Oke, kayak ini berarti sampai saat ini belum ada stack ya. Belum, sama sekali belum. Sky Piercer-nya masih belum menyala. Tapi tetap bakal impact sih om menurut gua. Yang Butuh. tag juga. Butuh, karena banyak hero tebel kan. Presentasi darahnya walaupun kecil thresholdnya. Tapi itu udah berasa banget karena hero-nya tebel. Tebel-tebel semua betul. Sementara Lord-nya udah mulai di-poke. Tengahnya dijalanin, tenang banget sih ini Onyx. Bahkan Dewa yang terlihat kayak sedikit buru-buru untuk setup. Oh, Yap. Kin sudah Dan masuk. Kin mendadak masuk. Mendadak. Apa yang dilakukan oleh Kin? What? Wow. Malah membuat mereka kehilangan momentum. Dan di tempat yang lain Ludwig-nya sendirian menghadapi karena beberapa player. Tapi malah untuk sekarang ada 2 player terjebak di area terdepan. Shadow Kill langsung dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan Gara dari Kairi. Tapi malah kehilangan dari Baby dan juga Mueza. Bahkan untuk kali ini Ray mau kabur ke arah mana. Masih ada Keyboy dari belakang yang mencoba untuk bisa mengejar. Dan menghalau kepulangan dari Ray. Di sisi lain ada Lord juga tapi Ray dia Oke, satu yang terakhir jadi tidak bisa. Ray! What? Ray masih berhasil selamat. Ada Sans yang mengejar Winter Crown kali ini. 1v1 situation Iya. tidak bisa. Iya. Coba untuk mengganti item tadi sepertinya. Tapi di sisi lain Lord diamankan oleh Onyx. Keputusan cukup berani om tadi. Ya dan berani tapi menurutku juga sebuah kesalahan ya untuk Dewa di mana Kin tiba-tiba masuk seorang diri. Iya. Dan iya. itu gak ngebuka apapun juga, hanya menjadi bulan-bulanan dari Onyx. Bahaya sebenarnya ya tadi. Yep. Kayaknya memang mau cari informasi juga om. Karena Gatotnya lumayan di belakang tadi kan. Ya, tapi terlalu over expose juga ya tadi ya. Ngebuka semua badan tadi untuk Kin yang berakibat dia harus tumbang tadi. Wah Badan utama Dewa loh. jadi satu buah kesalahan aja om. Been destroyed. Ini dipunish sama Onyx gila-gilaan loh. Yep. Langsung goldnya naik ke angka hampir 6.000. Iya tadi 800-an loh. Kalau nggak salah. Satu buah kesalahan aja. Kayaknya kena, ya nggak apa-apa lah ya. Masih jauh juga sebenarnya ada trap tadi yang kena. Tapi untuk Lord sekarang, high ground defense dari Dewa kurang baik by the way. Kita akan lihat nih defensif seperti apa dari Dewa. Yep. Nah sekarang maybe di bagian bawah tapi Mueza sendirian di area tengah. Bahkan sekarang konsil terdengar. Keyboy akankah melakukan sebuah pergerakan begitu agresif namun di depan berbeda. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Belum ada impact yang begitu jelas. Dan Throne of Ruin of Patrol Guardian akankah mereka berhasil mendapatkan karena selalu beda di itu dia. Ludwig-nya down. Tapi Skylar masih terlalu tebal. Masih bisa bertahan dari Dewa.
mengusir pasukan dari Raja Langit untuk mundur sejenak dari base mereka. Tapi lihat dominasi yang dilakukan Onyx ini nggak berhenti loh. Yap. Mereka masih sanggup untuk mengambil ya isi jungle milik dari Dewa juga. Dan ya kembali untuk mundur dulu. Lagi-lagi permainan tarik ulur untuk Onyx, di mana mereka akan menunggu next Lord, Evolve Lord yang akan spawn juga. Kalau kita bicara soal item, sudah jelas jadi juga nih. Sekarang Onyx sudah punya jawaban terhadap Kin sebenarnya. Bagaimana cara mereka bisa ngelur ya, atau memancing keluar Kinnya ini untuk melakukan fight demi fight. Sebenarnya kalau dilihat dari itemnya Kin ini nggak terlalu keras banget Om. Betul, nggak terlalu tanky ya. Iya. Brute Force dan Oracle itu kan defense nanggung ya. Walaupun memang plusnya ada cooldown reduction, ada efek-efek lainnya kayak ada damage-nya juga bahkan dari Brute Force. Cuma kayak dia butuh Twilight sih Om. Atau Twilight. Winter lah seenggaknya. Winter nih harusnya, sedang ke Winter juga. Mueza Twilight, selesai untuk Twilight-nya. Tapi 50 second, penentuan akan ada di Evolve Lord kalau memang belum ada kesalahan yang dibuat oleh Dewa. Oke. Ngebuka vision aja agak susah sebenarnya untuk Dewa sekarang. Karena diganggu stans terus-terusan lihat tuh stansnya. Ini nih yang bikin ngeselin dari Chusin menurut gue bukan early-nya Om. Late game-nya. Late game-nya juga ya, full item loh. Ini Chusinnya juga ada Divine Glaive, Lightning Truncheon, Blood Wings. Itu dia ada lari tambahan. Terus Clock of Destiny bikin dia nggak bisa di-burst juga. Iya. Purify. Tambahan hybrid defense ya. Banyak banget jadinya ada sustain itemnya itu bikin dia susah ditumbangin. Sementara untuk Dewa mereka yang tipikal sekalinya kena nih. Mereka harus langsung commit. Mereka langsung all in. Alasannya adalah ya kalau memang mereka sia-siain Turn of Ruin atau Avatar of Guardian. Mereka susah banget nunggu cooldownnya lama soalnya kan. Yap. Dan Kin baru menyelesaikan Winter Crown. Evolve Lord sudah akan spawn sebentar lagi. Ini dia. Harusnya akan menjadi sebuah Lord yang diperebutkan oleh masing-masing tim. Lord yang cukup menentukan ya dengan damage yang besar. Cukup bahaya. Tapi untuk pegang Lord kayaknya memang maybe paling enak ya untuk saat ini. Yap, Dia yang betul. punya spell farm. Oh dicepetin kah? Yap. Oh, Sansa Kayaknya ya. mereka berani banget ya untuk melakukan sebuah pertempuran. Tapi Mueza benar-benar dicicil habis-habisan. Half HP loh habis. Iya, tapi di tengah tuh. Satu wave minion, wah. Oh Ray-nya muncul. Oke, Ray muncul di bagian bawah, terlihat. Sementara sekarang cukup berani tadi Okta untuk bisa menghantarkan sedikit damage. Tapi Lordnya udah langsung dicepatin. Dan Detonnya ada satu lagi zona Ruin. Bahkan tadi flicker pun udah langsung dikeluarkan. Kibonya masuk dari belakang, mereka sedikit terhambat. Sementara sekarang terbagilah sudah. Pertempuran tercipta. Kitnya masih bertahan. Tidak sempat untuk berpindah. Namun sejauh ini Kairi masih berhasil juga untuk bisa mendapatkan bagaimana posisi yang jauh lebih enak untuk tubuhnya. Dan Ray masih Boy. selamat pulang. Di tempat yang lain Kiboy harus meregang nyawa. Ini pertukaran yang gak adil. Kin ditukar Lutfi dan juga Kiboy. Frontline yang mulai berkurang dari Onyx. Tapi masih ada Skylar nih. Masih bisa ngebuka vision. Mungkin ide buruk nih kalau mereka mau komit karena Lord. Yap, 3 melawan 4 juga ya. Secara jumlah dari Onyx mereka sedang kalah juga sekarang. Tapi itu dia fight. Bagaimana Kin? Sangat sulit untuk bisa langsung di instant. Apalagi dengan kondisi semuanya sedang berkumpul di satu titik. Ya, Winter Crown tadi. Kayaknya memang dari Onyx landing lagi sih. Cara mereka untuk bisa menangin jumlah. Tapi sepertinya... Yap. Tapi Okta sendirian. Akankah Okta bisa selamat? Tapi Okta berhasil didapatkan oleh Kairi. Mengentus sekarang pertempuran terus terjadi. Skylarnya akankah bisa menyelamatkan diri? Masih ada satu cycle lain. Tapi Skylarnya masih berhasil kabur dan juga nge-buying time begitu lama. Ya, lagi-lagi ya. Kiting gameplay dari Onyx yang begitu brilian. Mereka membuat Dewa seakan-akan bingung nih targetnya ke arah mana. Yap. Kairi masuk tiba-tiba dapat ke arah Okta. Respect langsung Om ke arah Winter. Dan sangat sabar sekali sih untuk Kairi sendiri. Paham bahwa gak bisa langsung masuk nih dengan Coach Shadow-nya. Dia nunggu di belakang. Hanya melihat ada fight yang dilakukan dengan rekan-rekan yang lain. Nah, sekarang Lord sudah mulai di setup konsil. Dewa mau paksa masuk. Yap. Mueza, tapi setidaknya sekarang Lord kereset. Mereka punya waktu tambahan menunggu Okta untuk respawn kembali. Mungkin 4 lawan 5, akankah mereka berani? Akankah mereka sanggup? Karena untuk sekarang ada Winter Crown tadi yang udah langsung dikeluarkan pula. Ada sebuah lompatan yang dilakukan oleh Skylar di depan yang berbeda. Kin. Maka untuk sekarang pertempuran jadi arah River tepat di depan dari Lord. Terus-terusan mereka menghantarkan damage-nya Ray-nya down. Hanya misalkan Mueza sendiri bersama dengan Okta yang masih jauh posisinya. Okta sendirian harus menghadapi dunia. Tersisa Okta dan Onyx. Siap untuk mendorong minion untuk mengambil game pertama mereka. Iya, dan harusnya game yang pertama menjadi milik dari Onyx. Satu game di depan mata. Party Cloud langsung end game 1-0 Onyx. Masih terlalu kuat. Macro play, kiting gameplay, tarik ulur. Semua diungguli oleh Onyx. Wow, itu dia. Sangat panjang sekali untuk fight di area dari Lord tadi. Dari kedua tim, mereka sama-sama
paham nih ya bahwa mereka nggak bisa langsung juga untuk bisa mendapatkan Lordnya. Dan kita Wow. melihat adanya kiting gameplay